Angka COVID-19 meningkat, Pemkab Toba kembali tutup belajar tatap muka di sekolah tingkat SMP. Cegah penyebaran COVID-19, razia masker gencar dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Gairahkan kembali semangat belajar anak, tim PKK Tanjung Balai ajak anak belajar bersama di alam terbuka. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 26 Agustus 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Setelah sebelumnya memberlakukan KBM tatap muka di tingkat SMP se-Kabupaten Toba, pemerintah Kabupaten Toba kembali menutup sistem belajar tatap muka di sekolah tingkat SMP. Hal tersebut dilakukan dengan alasan angka COVID-19 yang terus meningkat di Kabupaten Toba. Kebijakan menutup kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka di 51 SMP se-Kabupaten Toba disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Toba Parlinggoman Panjaitan. Pihaknya mengaku kebijakan ini diambil dikarenakan angka konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Toba terus mengalami peningkatan. Langkah tersebut disepakati setelah evaluasi dilakukan bersama lintas koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Dari hasil rapat koordinasi tersebut diputuskan KBM kembali dilaksanakan secara daring maupun luring hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dinas Pendidikan Toba telah menyampaikan surat edaran dan meminta seluruh orang tua peserta didik untuk bersabar dalam memonitoring anak selama belajar online. Sebelumnya Pemkab Toba memberlakukan uji coba belajar tatap muka di sekolah secara serentak di 51 SMP se-Kabupaten Toba pada 18 Agustus lalu. KBM tatap muka mulai diklaim dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang diawasi langsung Pemkab Toba selama 1 pekan. Kita juga menghimbau dan memohon kepada semua orang tua siswa agar lebih bersabar untuk memonitoring anak-anak kita itu dalam proses pembelajaran daring maupun luring. Pemerintah Kota Gunung Sitoli akan memberlakukan denda Rp100.000 serta pencabutan izin usaha bila warga tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan mengingat kasus COVID-19 di daerah tersebut mulai meningkat. Pemberlakuan denda Rp100.000 dan pencabutan izin usaha dituangkan dalam Perwal nomor 30 tahun 2020 soal tatanan kenormalan baru di Kota Gunung Sitoli. Aturan tersebut telah disepakati pada rapat tim Satgas COVID-19 bersama unsur Forkopimda dan para pemuka agama. Hal ini penting dilakukan mengingat saat ini jumlah kasus COVID-19 di Gunung Sitoli terus meningkat, yang kini sudah berjumlah 5 kasus positif, yang diikuti dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Wali Kota Gunung Sitoli, Lakomizaro Zebua, menyatakan sanksi denda dan pencabutan izin usaha diberlakukan untuk memberikan efek jera bagi warga dan pelaku usaha yang tidak disiplin dalam mematuhi aturan protokol kesehatan. Meski demikian, Pemkot tetap memberikan opsi sanksi lain berupa sanksi sosial dengan memungut sampah dan menyapu jalan bila pelanggar tidak mampu membayar denda. Salah satu di situ bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol, maka ada denda sosial, ada denda tentang masalah administrasi juga. Ya mungkin diberikan denda 100.000 atau 50.000 bagi yang tidak mau. Ya. Pemirsa, Ketua Pengadilan Negeri Medan dilaporkan positif COVID-19, sementara aktivitas pelayanan di Pengadilan Negeri Medan tetap berjalan seperti biasanya. Hal tersebut disampaikan Humas PN Medan Immanuel Tarigan kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua PN Medan Sutio Jumagi Ahirno melakukan rapid test dengan hasil non-reaktif, namun karena ada gejala demam, kemudian dilakukan pemeriksaan swab PCR dan hasilnya positif COVID-19. Terkait hasil swab tersebut, pihak Pengadilan Negeri Medan akan melakukan swab terhadap seluruh pegawai di lingkungan pengadilan. Sementara aktivitas di Pengadilan Negeri Medan tetap berjalan seperti biasanya dengan pengurangan jadwal sidang serta pembatasan masuk pegawai. Tapi waktu di rapid test, dia non reaktif.
Cuma setelah 4 hari dari itu, sekitar tanggal 20 mungkin ya, saya pun nggak terlalu tahu pasti masalah tanggal, beliau di swab positif. Nah, makanya setelah itu Pak Ketua diopnamekan ya. Guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, pihak Kecamatan Lubuk Pakam bersama tim Satgas COVID-19 Deli Serdang menggelar uji swab massal gratis. Uji swab ditargetkan dilakukan terhadap 300 orang di Kecamatan Lubuk Pakam. Gelaran uji swab massal gratis dilakukan di depan kantor Camat Lubuk Pakam dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah warga yang terdiri dari masyarakat umum, pekerja instansi maupun TNI Polri terlihat mengikuti pemeriksaan swab. Menurut Camat Lubuk Pakam, Kurnia Poloni Sinaga, pihaknya akan melaksanakan uji swab selama 10 hari dengan target 300 orang. Dari target tersebut kini sudah ada 70 orang yang telah dilakukan pengambilan spesimen. Selain Kecamatan Lubuk Pakam, ada 10 kecamatan lain yang menggelar uji swab massal guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Deli Serdang, jumlah kasus konfirmasi positif sudah mencapai 709 kasus. 379 orang diantaranya dinyatakan sembuh, sedangkan 47 lainnya meninggal dunia. Untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang, khususnya Kecamatan Lubuk Pakam, dilaksanakan tes swab massal yang dilaksanakan di kantor Camat Lubuk Pakam. Sampai saat ini, dari target yang diberikan kami berjumlah 300 dan saat ini sudah berkisar sekitar 70 orang. Sebanyak 7.500 pekerja di Kota Tebing Tinggi telah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat sebagai kompensasi dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, ada sebanyak 10.600 pekerja penerima upah di Kota Tebing Tinggi yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, hanya 7.500 tenaga kerja yang telah melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, Udur Sirait, mengatakan masa verifikasi data tenaga kerja yang akan mendaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah diperpanjang hingga 31 Agustus 2020 mendatang. Adapun pekerja yang berhak mendapatkan bantuan subsidi upah adalah pekerja yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan dan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Juni 2020. Nantinya mereka akan mendapatkan upah atau mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan yang ditransfer ke rekening bank masing-masing pekerja. Berdasarkan Permenaker 14 tahun 2020, di situ adalah sudah menjadi peserta per bulan Juni 2020 dan upahnya di bawah 5 juta. Pekerja yang sudah terdaftar di kita termasuk. Pemirsa, saya jadikan hadir informasi mengenai jika penyebaran COVID-19, razia masker gencar dilakukan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Puluhan petugas gabungan Pemko Medan melakukan razia masker guna penegakan peraturan Wali Kota nomor 27 tahun 2020 soal adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi COVID-19. Dalam razia tersebut, petugas sempat terlibat adu mulut dengan warga. Razia masker dilakukan petugas gabungan terdiri dari Satpol PP, TNI dan Polri dilakukan di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kota Medan pada Selasa kemarin. Dalam razia, seorang warga tidak terima kartu identitasnya ditahan petugas atas sanksi yang diberikan karena tidak menggunakan masker. Razia digelar karena masih banyaknya ditemukan warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Razia sengaja dilakukan guna penegakan peraturan Wali Kota nomor 27 tahun 2020 soal adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi COVID-19. Sejumlah sanksi diberikan kepada para pelanggar aturan perwal berupa push-up, penahanan kartu tanda penduduk atau KTP, serta denda senilai Rp100.000. Sementara sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan aturan perwal diancam dengan pencabutan izin usaha. Razia rencananya akan terus dilakukan ke sejumlah lokasi keramaian seperti di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan guna menekan angka penyebaran COVID-19.
Tidak hanya di Kota Medan, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP di sejumlah daerah di Sumatera Utara juga melakukan sidak dan razia masker. Hal ini dilakukan guna memastikan warga dan pelaku usaha mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Di Kota Gunung Sitoli, petugas gabungan TNI Polri melaksanakan razia masker di 4 titik di Kota Gunung Sitoli. Dalam razia, masih banyak warga yang belum menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah hingga berusaha kabur dari petugas. Selain razia, petugas juga turut mensosialisasikan aturan protokol kesehatan sebelum nantinya denda pelanggaran aturan diberlakukan. Sementara di Kabupaten Langkat, petugas gabungan Polres Langkat dan Satpol PP Langkat melakukan sidak dengan mendatangi sejumlah kafe di kawasan Kecamatan Stabat. Petugas gabungan melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan, khususnya bagi pengunjung kafe yang tidak menggunakan masker. Bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker akan diberikan edukasi dan masker gratis. Tidak hanya masker, petugas juga menghimbau pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas cuci tangan, mengatur jarak tempat duduk, dan membatasi jumlah pengunjung kafe. Pemirsa, kita beralih ke berita kriminal. Penyelidikan kasus penemuan mayat siswa SMP Negeri 2 Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang diduga korban pembunuhan masih terus berlanjut. Satreskrim Polresta Deli Serdang telah memeriksa 17 orang saksi guna mengungkap pelaku pembunuhan terhadap siswa SMP Nick Wilson. Menurut Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan kasus dugaan pembunuhan pelajar SMP bernama Nick Wilson. Polisi telah memeriksa 17 orang saksi serta sejumlah barang bukti yang ditemukan guna mengungkap motif dan pelaku pembunuhan. Sementara dari hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara ditemukan bekas pukulan benda tumpul di bagian kepala korban. Saat ini polisi masih mencari sepeda motor milik korban yang hilang pasca pembunuhan terjadi. Sebelumnya mayat seorang siswa SMP Negeri 2 Galang Deli Serdang bernama Nick Wilson ditemukan warga di Sungai Merah, Kecamatan Tanjung Morawa pada 19 Agustus lalu. Kondisi mayat saat ditemukan terbungkus dalam karung dan diduga menjadi korban pembunuhan. Bahwa kasus tersebut akibat adanya pukulan pada benda tumpul di bagian kepala dan itu didukung dengan hasil otopsi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara. Sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 17 orang yang kita lakukan pemeriksaan. Satreskrim Polsek Helvetia meringkus pelaku penganiayaan terhadap ayah kandung hingga tewas di Kecamatan Medan Helvetia. Belum diketahui motif penganiayaan, pelaku diamankan dari lokasi persembunyiannya. Pelaku atas nama Ekwin Pangaribuan diamankan di kawasan Jalan Bakti, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang atas kasus penganiayaan berujung kematian korban yang merupakan ayah kandungnya Elkana Pangaribuan. Dalam penangkapan, pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba ini tidak melakukan perlawanan terhadap petugas. Belum diketahui motif penganiayaan, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, penganiayaan berujung kematian korban Elkana Pangaribuan dilakukan pelaku di halaman rumah mereka di kawasan Jalan Pantai Timur, Kecamatan Medan Helvetia pada Senin lalu. Korban dan pelaku diketahui bertengkar. Diduga pelaku emosi tidak diizinkan menggunakan becak motor oleh sang ayah. Oknum ASN di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Tanjung Gusta Medan ditangkap tim reserse Polsek Medan Baru karena kedapatan menyimpan narkoba di saku celana. Penangkapan oknum pegawai Lapas Tanjung Gusta berinisial A berawal dari pertengkarannya dengan petugas keamanan gedung supermarket di Jalan Gatot Subroto Medan. Oknum PNS Lapas Tanjung Gusta Medan tersebut ditegur dan dilarang petugas masuk ke dalam gedung supermarket karena tidak mengenakan masker. Adu mulut antara tersangka dan petugas sempat terjadi sebelum akhirnya dilerai oleh petugas kepolisian sektor Medan Baru. Karena melihat ada keganjilan, polisi kemudian melakukan penggeledahan dan dari saku tersangka, petugas menemukan narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam kantong plastik. Guna proses penyelidikan, tersangka dibawa ke Mapolsek Medan Baru untuk dimintai keterangan. Sementara kepada petugas polisi, tersangka mengaku mendapatkan daun ganja kering tersebut dari seseorang diduga pengedar yang kini masih dalam pengejaran.
Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai gairahkan kembali semangat belajar anak. Tim PKK Tanjung Balai ajak anak belajar bersama di alam terbuka. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, Polres Toba menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam angin puting beliung di 2 kecamatan di Kabupaten Toba. Bantuan diberikan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana alam. Sebanyak 58 kepala keluarga korban puting beliung di Desa Sirai Turuk, Kecamatan Porsea, dan Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, mendapatkan bantuan sembako. Penyerahan bantuan berupa paket sembako ini dipimpin langsung Kapolres Toba AKBP Akala Fikta Jaya. Menurut Kapolres Toba, bantuan diberikan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana alam. Guna meningkatkan kembali semangat belajar anak di tengah pandemi COVID-19, tim PKK Tanjung Balai mengajak anak di Kecamatan Teluk Nibung belajar bersama di alam terbuka. Anak-anak diajarkan untuk membaca dan bermain permainan tradisional untuk mengasah kekompakan. Beginilah suasana belajar bersama di alam terbuka yang dilakukan tim PKK Tanjung Balai dengan membawa 1000-an buku bacaan. Kegiatan belajar dilaksanakan di Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, guna meningkatkan semangat belajar anak sembari mengedukasi anak terkait protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Tanjung Balai Sri Silvisa Novita, pihaknya tidak hanya mengajarkan anak belajar membaca, namun juga mengajak mereka bermain permainan tradisional guna mengasah kekompakan dan kreativitas. Rencananya kegiatan ini akan rutin dilakukan agar anak terus termotivasi untuk belajar meskipun dalam pandemi COVID-19. Tujuannya untuk meningkatkan gairah belajar pada anak-anak yang sedang bosan di rumah aja. Ya, Bu. Tadi dalam ini ada buku dikasih sebagai percuma ya Bu ya? Iya benar, kami juga membagikan buku kepada anak-anak secara percuma supaya Pemirsa, kalau umumnya bakso disajikan dengan cita rasa daging sapi atau ayam, kini varian bakso terus dikreasikan. Salah satunya adalah bakso lobster jumbo. Nah, tidak hanya di Pulau Jawa, bakso lobster juga sudah populer di kalangan masyarakat, khususnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seperti apa nikmatnya bakso lobster ini? Berikut liputannya untuk Anda. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap gunakan masker Anda ketika beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa. Bakso lobster, sajian kuliner ini kian populer di tengah masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Deli Serdang, Sumatera Utara. Berlokasi di Jalan Batangkuis, Lubuk Pakam, warung bakso Atar menyediakan varian bakso pedas yang dikreasikan dengan lobster yang berukuran sedang hingga jumbo. Menurut pemilik warung bakso Nisa, bakso lobster dikreasikan untuk meningkatkan minat pembeli, di mana lobster segar langsung didatangkan dari Sinabang, Aceh. Karena di Sumatera Utara kan di Medan belum ada orang yang jual bakso lobster. Karena viral di Jawa, makanya kita bawa ke Medan. Rupanya sambutan orang Medan, ya alhamdulillah lah disambut dengan baik. Nah, positif lah. Untuk membuat bakso lobster, Nisa biasanya menggunakan lobster yang mencapai berat mulai dari 300 gram hingga 1 kilogram. Pembuatan bakso lobster cukup mudah, di mana lobster yang sudah dibersihkan terlebih dahulu dikukus atau direbus selama 5 menit, untuk kemudian dibalut dengan campuran bahan bakso berupa daging ayam dan bumbu lainnya. Pemirsa, beginilah cara untuk membuat bakso lobster yang kini sudah semakin tren di masyarakat. Dan bakso lobster ini sendiri ada dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp35.000 sampai Rp100.000, tergantung dengan ukuran lobsternya sendiri. Dan pemirsa, nanti baksonya sudah jadi seperti ini dan akan disajikan seperti ini. Untuk penyajian bakso lobster ini sama seperti penyajian bakso pada umumnya. Bakso lobster disajikan di mangkuk dengan diberi kuah, daun bawang, bawang goreng, dan kerupuk.
Dalam satu hari, warung bakso Atar mampu menyediakan 15 hingga 30 porsi bakso lobster yang dijual bervariasi mulai dari Rp35.000 hingga Rp100.000, tergantung ukuran lobster, dengan keuntungan per bulan mencapai Rp40 juta. Menurut salah seorang pembeli, bakso lobster memiliki cita rasa yang gurih, bercampur segar dan harumnya aroma olahan hasil laut. Kalau dibilang murah, nggak murahan. Harganya sesuai juga sama yang kita makan. Lagian lobsternya segar dan ini jarang ada di tempat lain. Saya rasa ini wajib kalian coba deh, gitu. Kehadiran bakso lobster kini mendapat respon positif masyarakat, khususnya bagi pencinta bakso. Meskipun harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan bakso sapi maupun ayam. Kalau menurut saya ini dia salah satu bakso lobster dengan ukuran yang paling jumbo nih. Beratnya mencapai 400 gram atau sampai lebih. Dan ini harganya Rp100.000 untuk satu porsi. Dan saya akan coba seperti apa rasa dari bakso lobster ini. Bismillah. Kalau bisa memang untuk rasa dari lobsternya sendiri memang cukup segar dan ini bercampur dengan pedas. Kuahnya sendiri ini sudah bercampur dengan aroma ataupun kaldu dari lobster itu sendiri yang sudah direbus bersama bakso tadi. Nah, ini menjadi salah satu kreativitas yang bisa Anda lakukan untuk membangkitkan kembali perekonomian di tengah sulitnya akibat pandemi COVID-19. Demikian dari Serdang, Sumatera Utara, Tanah Pangaribuan, Usreja Pulungan, Erwin Evan, Metro TV. Mari makan.